Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses untuk Anda semuanya, baik pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini Coach Billy coba membahas yang belum dibahas di simulasi, yaitu tentang bab penalaran umum, subtes penalaran umum, bukan bab, subtes penalaran umum. Kita akan bagi menjadi 2 video, karena kalau langsung 15 soal terlalu panjang. Kita mulai dari yang teks yang pertama. Jadi waktu Anda kemarin simulasi UTBK, ini ada soal penalaran umum teks yang pertama. Kita akan bahas dulu untuk yang teks yang pertama. Kemarin Mas Rizat di YouTube Fabulous Generation juga sudah menyampaikan bagaimana teknik membaca tepat model skimming. Anda boleh lakukan itu dan seterusnya. Nah, Coach Billy tidak akan mengulang di situ. Pendek kata, Anda boleh baca sepintas deh dari teks ini, ceritanya tentang apa. Jadi hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dampaknya tidak hanya berdasarkan masyarakat sekitar, bla 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 dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya, gitu kan ya. Oke, baru nanti kita akan review lagi di masing-masing soal untuk mencari pernyataan-pernyataan, kesimpulan ataupun apapun yang sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam pertanyaan. Selalu dalam penalaran umum nanti Anda ujian mesti digunakan diagram, entah batang, entah lingkaran, entah garis, entah apapun, dan harapannya Anda juga bisa memahami itu dengan baik. Jadi memahami diagram itu dengan baik, jangan sampai terjebak, karena biasanya justru yang sangat sederhana itu malah menjebak. Oke, kita masuk saja langsung ke soal yang pertama kemarin. Pernyataan berikut yang benar menurut teks di atas adalah, Anda diminta mencari pernyataan yang benar mengenai teks di atas, berarti kita harus ngomong semuanya. Oke, kita harus ngomong semuanya. Oke, yang pertama, kita harus nyari satu persatu. Sebenarnya bukan satu soal, tapi 5 soal. Kebakaran hutan di Indonesia tidak lain terjadi kebakaran hutan di Indonesia tidak lain terjadi di daerah Kalimantan. Saya rasa ini kurang tepat karena terjadinya tidak hanya di Kalimantan ya. Jadi kebakaran hutan juga terjadi di Nusa Tenggara, di paragraf 2 kan. Kemudian ada di Riau, gitu kan ya. Baru kemudian di Kalimantan Tengah dan seterusnya. Jadi tidak lain terjadi di daerah Kalimantan, kurang tepat. Kemudian yang B, hanya masyarakat dalam negeri saja yang terganggu akibat itu. Nah, ini juga kurang tepat karena berdasarkan bacaan di atas ini juga mesti merambat ke yang lain, tapi hingga ke negeri jiran. Jadi di sini negeri jiran maksudnya ini adalah Malaysia. Jadi dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar, tapi hingga sampai negeri jiran. Oke, berarti ini juga kurang tepat. Salahnya tidak hanya di Indonesia. Salah. Kemudian yang ketiga, yang C, Karhutla, kebakaran hutan terbesar terjadi di Riau. Kita cek. Di Riau itu adalah 49.000 hektar, kemudian di Nusa Tenggara itu 10.000, kemudian 45.000 ada di Kalimantan Tengah. Kalau dikatakan Riau terbesar, dalam teks yang ada dalam paragraf ini, pernyataan benar menurut itu adalah C. Jadi memang di Riau yang terbesar jumlahnya mencapai 64% dari sepanjang tahun seluruhnya ya. Oke, adapun itu pada tahun ini terjadi di sini-sini dan seterusnya. Oke, berarti betul. Beres. Kalau Anda mau ngecek yang D dan E juga boleh. Kalau tadi lebih besar dibandingkan tahun lalu, enggak. Oke. Tidak ya. Ini berdasarkan data kebakaran hutan telah terjadi kebakaran di Indonesia, jumlah tersebut mencapai itu sepanjang tahun lalu. Adapun pada tahun ini terjadi di sini dan seterusnya. Kalau dibandingkan tahun lalu berarti kita bisa lihat grafik. Oke, tidak. Jadi ini 2017, ini 2018, dan ini 2019, lebih rendah. Kalau di pernyataan dikatakan bahwa itu Karhutla tahun 2009 lebih besar dibandingkan tahun lalu. Salah. Karena tahun 2018 lebih gede dari grafik. Manggala Agni merupakan tim khusus yang bertugas untuk memadamkan Karhutla yang dilakukan, bukan ya, titik panas, laporan pemadaman yang dilakukan bukan tim khusus untuk itu. Oke. Di paragraf yang ketiga, Anda bisa baca di situ dilakukan Manggala Agni. Data tersebut juga digabungkan dengan hasil
apa ini, ground check, titik panas, dan laporan pemadaman yang dilakukan Manggalaan. Jadi dia hanya ngecek saja, bukan memadamkan. Oke, itu nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Mungkin biar cepat, tidak usah kemudian dilihat apa istilahnya per pilihan jawaban lah. Oke, langsung saja. Kalau kemarin Anda sudah membaca juga. Berdasarkan paragraf 1, simpulan yang benar tentang lahan yang mengalami kebakaran dimiliki oleh, nih, tadi paragraf 1, hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar, tapi juga negeri jiran. Seperti kebakaran yang terjadi baru-baru hari ini di Kota Waringin Timur dan Katingan, Kalimantan Tengah. Lahan yang mengalami kebakaran tersebut di Tenggarem merupakan konsesi milik perusahaan Malaysia. Yang jadi pertanyaan, simpulan benar tentang lahan yang Malaysia dimiliki oleh siapa? Dalam paragraf 1, itu dimiliki oleh konsesi milik perusahaan Malaysia. Apakah Malaysia pemerintah RI? Bukan. Apakah negara asing? Iya. Perusahaan negara tidak disebutkan. Pemerintah daerah? Bukan. Swasta dalam negeri? Bukan. Dan jawabannya adalah oke, seperti itu, teman, bisa diikuti ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan teks di atas, simpulan yang paling mungkin benar tentang kebakaran hutan dan lahan adalah, oke, kita ambil berdasarkan teksnya semua itu, bagaimana terjadinya, selalu terjadi setiap tahun. Iya, datanya tadi ada, jarang terjadi setiap tahun, salah. Nyaris terjadi setiap tahun, enggak, tiap tahun ada, hampir terjadi setiap wilayah Indonesia, enggak, ada wilayah Indonesia yang tidak ada, contohnya di Jawa, gitu kan. Selalu terjadi titik yang sama di Indonesia, tidak, berarti jawabannya adalah A. Sederhana banget, relatif sederhana ya untuk penularan umum teks yang pertama. Lanjut ke soal nomor 4. Simpulan yang paling mungkin benar sesuai paragraf 2. Kita harus mengacu di paragraf 2. Oke. Di paragraf 2 kita baca, berdasarkan data SIPONGI kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga 15 September 2019 telah terjadi kebakaran seluas 328.000 hektar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut 64% dari luas kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun lalu. Mohon maaf ya, Coach Billy susah membaca kayak gini ini karena disleksi ya. Jadi nggak baca singkatannya lah, baca maksudnya. Apa itu karhutlah ya wes. Jadi kebakaran hutan dan lahan gitu aja. Oke. Adapun itu kebakaran hutan dan lahan itu pada tahun ini terjadi di Nusa Tenggara Timur 10.000 hektar, 49.000 di Riau, kemudian Kalimantan Tengah 45.000 Kalteng. Yang jadi simpulan di sini kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kalimantan Tengah lebih sedikit daripada Riau. Kalimantan Tengah tadi angkanya adalah 45.000 hektar, sedangkan di Riau itu angkanya 49.000. Apakah 45.000 lebih sedikit dari 49.000? Iya, berarti jawaban yang tepat A. Oke, kalau sudah tepat A tidak usah ngecek yang lain karena waktunya juga terbatas. Anda kalau ngecek yang lain justru malah kehabisan banyak waktu. Oke, seperti itu, aman. Lanjut. Nomor 5, berdasarkan tabel di atas, berarti Anda harus ngecek tabelnya. Oke, sudah Coach Billy siapkan itu tabelnya. Pencemaran udara paling parah terjadi pada tahun, ya tentu kalau pencemarannya paling parah berarti sumber kebakaran hutannya juga paling parah. Artinya luas daerah yang terbakar juga paling parah karena api menimbulkan asap. Kalau ini tidak ada angkanya berarti urutkan saja 15, 16, 17, 18, dan 19. Kalau pencemaran udaranya paling parah berarti yang paling tinggi grafiknya 2015. Berarti berdasarkan tabel terjadi paling tinggi tahun 2015. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Berdasarkan tabel di atas, jumlah luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2018 dan 2019 mencapai, jumlahnya 18 dan 19, 18 dan 19 jumlah ya. Maka sebenarnya Anda tinggal menjumlahkan tabel di sini saja. Ini Anda tambah dengan ini tadi 2018,
yang di sini adalah 2019. Yuk, kita taksir saja deh, kurang lebih kalau ini angkanya kan hampir 500.000 nih. Yang di sini mungkin tidak sampai 500.000, taruh kata 300.000. Kalau 500.000 sampai 300.000 ya kurang lebih 800.000. Kalau taksiran 800.000 yang ada berarti yang C. Coach, kenapa nggak 700.000? Ya karena 700.000 kan kalau ini separuhnya kan di sini ya, separuhnya kan tidak. Angka ini adalah lebih dari separuh, berarti lebih dari 250 kan? Ya berarti jawaban yang tepat adalah C dengan cara menaksir saja. Oke, itu materi penalaran umum di teks yang pertama 6 soal. Coach Billy sudah bahas semuanya. Untuk 6 soal berikutnya kita masuk di video yang kedua. Oke, tetap pantau videonya Coach Billy, tetap semangat dan sukses untuk Anda selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka. Share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.